Alhamdulillah waktu menunjukkan sholat asar. Maka kita laporan dulu kepada Big Boss. Insyaallah. Alhamdulillah sahabat Gunawan, kita sudah sampai di tempat yang terakhir, di pondok yang terakhir, namanya Dalilul Quran. Sekarang kita akan turunkan 6 karung dan plus tambahan sembako dari Sedekah Kui dari Bandung. Masya Allah, berkah-berkah. Di sini ini pondok salaf yang isinya sekitar 90 orang yang khusus untuk menjadi penjaga Al-Quran atau hafiz Quran, yang mereka hari-hari jarang tuh keluar dari tempat seperti anak kebanyakan sekarang mabar, main game atau ke mall. Tapi mereka jarang sekali melihat itu. Mereka Allah jaga untuk hafal-hafal mereka, Masya Allah. Semoga berkah. Kita akan menuju tempatnya guys, Insya Allah. Rame Udah berapa orang sih sekarang? Ada berapa banyak? Santri. Ya Allah. Gimana hafalannya? Ngawur coy, kamu marah-marah aja sih kamu tuh. Yuk. Cus. Bentar sih ya. Wih, buru-buru amat. Bentar dong. Tunggu biar bareng-bareng gitu coy. Kobong perempuan ya. Rame amat. Kayak pasar. Kobong putrinya. Guys, ini kobong putrinya. Bisa kita lihat. Ya, begini aja adanya gitu. Masya Allah. Mereka jaga sekali dan dipisahkan jauh dengan kobong putranya, santri putranya. Bahasanya di sini namanya kobong. Biasanya sore-sore ada kegiatan buat menghafal Qur'annya biasanya. Oh, mungkin lagi. Madarijul Ulum. Dalilul Khairat. Oh, Dalilul Khairat namanya. Boleh guys nih, biar kita bisa lihat bagaimana kehidupan teman-teman di sini, adik-adik di sini. Kamar-kamarnya boleh kita mampir ke kamar-kamar mereka. Ini keadaannya, Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah, Masya Allah. Sehat Kang? Boleh ya? Mau ikutan lihat sini boleh? Boleh. Nih teman-teman, ini kamar-kamar mereka sesederhana ini, agama gitu, dengan susah payah. Nanti kemudian Allah akan berikan kepahaman. Masya Allah. Ini biasanya tidurnya ada 5 sampai dengan 6 bahkan sampai 8 orang kalau lagi penuh. Seperti ini keadaannya. Satu kamar berapa orang Kak? 4 ya. Itu Abah tuh datang tuh. Pak Ustadz siapa sih? Ustadz Afifi. Nah ini lagi ngeliwat nih. Nah, ini nih ya kegiatan yang paling asiknya nih. Ngeliwat ya Kang ya? Oh, Masya Allah. Apa saja ini? Nasi campur sambal. Hah? Acak-acak ya? Lauknya? Lauk. Masya Allah. Ya, keadaan-keadaannya. Nah, ini tahunya. Hah? Oh, Masya Allah, Pak Ustadz. Sehat, Pak Ustadz. Campurakin. Sama, Masya Allah, buat titipan Ustadz. Jadi Alhamdulillah Ustadz udah ke berapa kali kesini? Kesekian kali ya. Ini udah, ya Alhamdulillah gitu. Semakin besar Ustaz. Alhamdulillah Ustaz sama anak-anak sekarang semakin besar. Ini teman-teman dari Bandung juga. Iya. Dari Bandung
mau lihat, dia juga ada kegiatan di sana. Mau lihat apa saja kegiatannya. Nah Ustadz, sebenarnya pertanyaannya yang mendasar adalah kan banyak orang ini kan kita biasanya 25.000 dikumpulin tuh Ustadz dari sekian banyak orang, makanya namanya miracle kalau bahasa Inggrisnya, keajaiban itu Ustadz. Miracle of 25.000. Jadi dari 25.000 itu ternyata ketika dikumpulkan tuh bisa memberikan dampak keajaiban yang luar biasa gitu. Kita bisa bersedekah banyak gitu. Nah orang yang bersedekah pengen tahu sebenarnya manfaatnya sih Ustadz yang kayak gini, kegiatan begini. Kalau umum secara sedekahnya dari Ustadz kan penerimanya kan begini, sedekah itu ada beberapa tingkatan. Kalau di sini namanya sedekah kepada orang yang sedang takfidyah, itu sudah secara umum, secara belajarnya saja, belajar agama, kita membantu mereka. Syekh Hisham Al-Junai itu mengatakan begini, sedikit cerita ya. Di Damaskus itu yang jenazah pertama yang saya lihat itu betul-betul itu kebunan-kebunan surga. Kemudian yang kedua juga sama. Apa amal ibadah anak ibu ini? Begini, yang pertama itu dia sedang menyantri, dia sedang belajar agama, kemudian meninggal. Terus yang kedua, dia kakaknya, dia itu sebetulnya kuli bangunan, kemudian hasil daripada kuli itu diinfakkan ke adiknya yang sedang belajar. Kata Syekh Hisham ini, coba lihat, Allah samakan kedudukannya antara orang yang sedang belajar dan orang yang membiayai. Samakan kedudukannya, tidak dibedakan. Ini kata Syekh Juhani, ini bukan cerita karangan, bukan rekayasa. Ini bukti. Itu salah satu manfaat kita bersedekah kepada orang. Ini mereka fisabilillah terhitungnya ya. Ya, insya Allah. Allah samakan begitu ya. Allah samakan kedudukan orang yang sedang belajar dengan orang yang membiayai. Yang membiayai lagi belajar itu sungguh di sisi Allah disamakan. Ya mudah-mudahan. Ya, ini jadi penyemangat pakai buat kami ini. Ya maaf ini, ya ibaratnya ini bukan suatu dalil ya, bukan dari Quran dan dari hadis. Ini adalah kisah nyata, kisah nyata. Dan berbahagialah semuanya kita semua. Amin. Minta doanya Kiai biar bisa istiqomah begitu. Banyak pakai akhirnya alhamdulillah gitu, Allah gerakan orang lagi. Ini pun juga kita lagi alhamdulillah digunakan aja gitu, bersyukurnya kita. Sebenarnya kalau kita nggak ada pun juga ada juga yang Allah gerakan lagi orang lain gitu. Nggak butuh kita juga, cuma alhamdulillah sekarang lagi Allah gerakan aja nih pakai. Ya kami juga di sini minta doanya lah supaya teman-teman di sini semangat belajar. Kami sudah doa. Iya. Insyaallah pakaiannya mungkin mau buru-buru. Iya. Pakai makasih ada soalnya. Nanti paling minta izin teman-teman buat foto di sini. Iya sih. Iya. Ampura pakai atau non? Alhamdulillah Sobat Dermawan, selesai sudah rangkaian perjalanan kita Miracle Squad, Miracle of 25.000, bagi-bagi beras, kita distribusikan beras ke beberapa pondok pesantren. Nah ini Alhamdulillah kita telah selesai, dan semoga ini setelah selesai ini kita harus banyak-banyak beristighfar katanya, kata ulama itu. Jadi setelah beramal kita banyak-banyak beristighfar, harapannya agar Allah kemudian terima daripada amal-amal kita. Insyaallah jangan lupa kita saksikan perjalanan kita pekan depan insyaallah. Alhamdulillah rangkaian perjalanan Miracle Squad hari ini telah Allah berikan kemudahan, dan saudara kita dari Bandung, Masya Allah, Mbak Wan, terima kasih banyak. Mas Nanda sama namanya kan? Mas Nanda, makasih banyak, Masya Allah. Ini pelajaran berharga juga buat kami, dan semoga
ya kita juga bisa bikin tuh komunitas yang sama seperti berbagi kui itu di sini di Cilegon gitu. Bisa kita sama-sama buat, kita sama-sama bersinergi gitu. Karena Islam tuh berjayanya kalau berjamaah men. Andai saja semua orang punya keyakinan yang sama, kalau dunia ini sebentar doang. Dunia ini bentar doang, jadi dia tabungkan semuanya ini, digiringnya, dibawanya buat akhirat gitu maksudnya. Yang ternyata jadi harta kita sebenarnya adalah yang kita kirim ke akhirat. Dan alhamdulillah dari kegiatan ini kita ngajak orang ini, masya Allah, ini udah ada janjinya Rasulullah SAW juga. Barang siapa yang mengajak kebaikan, maka Allah pasti ganjarkan pahala serupa dengan yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala sedikit pun. Semoga ini letih-letih kita ini dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Insya Allah untuk menutupnya sama-sama kita baca istighfar dan kemudian sama-sama kita luruskan lagi hati kita. Jangan ada sombong di hati kita karena semua ini semata-mata karena kehebatannya Allah saja. Kita lagi digunakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa juga follow nih Instagram Bagi-Bagi Kuy yang ada di Bandung. Dan harapannya, mereka juga punya harapan yang begitu besar bahwasannya Bagi-Bagi Kuy ini bisa seluruh Nusantara, bahkan seluruh dunia, masya Allah. Begitu juga dengan kita. Oke, jangan lupa subscribe guys, tekan Miracle Squad ya, masya Allah. Miracle Squad, plus juga tekan tombol loncengnya, masya Allah, tombol loncengnya, masya. Dan yang baru kemarin nih di sini ada nih, yang kemarin. Oke guys, masya Allah. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darul Falah. Lepas dari pom bensin mau arah Gria, mobil jatuh udah masuk Serdang. Buat yang pertama jalur kemana? Darul Falah lah GSI dalam.